Kalau di usia 55-85 tahun, Anda masih bisa melakukan 3 hal ini. Selamat, Anda bukan cuma awet muda, tapi juga masuk kategori langka yang berpotensi panjang umur sampai 100 tahun. Tapi jangan GR dulu. Banyak orang mikir kalau makin tua itu udah pasti lemah, sering lupa, atau gampang sakit. Padahal kenyataannya, ada juga orang-orang yang tetap kuat, lincah, dan otaknya masih setajam silet, bahkan lebih tajam dari lidah netizen. Mereka tetap aktif, gak gampang capek, dan masih bisa melakukan hal-hal yang bikin anak muda geleng-geleng kepala. Ini nih yang bikin mereka bukan cuma panjang umur, tapi juga hidupnya berkualitas. Nah, di video ini saya bakal bahas 3 tanda penting yang menunjukkan bahwa Anda sedang menua dengan cara yang benar. Beberapa di antaranya mungkin bakal bikin Anda kaget, tapi percayalah, ini semua ada hubungannya dengan umur panjang. Pastikan nonton sampai akhir, karena poin terakhir ini jarang banget kepikiran orang, padahal efeknya luar biasa ke kesehatan dan umur panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Kalau suka video ini, ketik 7 di komentar. Kalau nggak suka, ketik 2, nanti saya introspeksi sambil ngopi. Siap? Yuk, kita mulai. Tanda pertama, Anda bisa bangun dari kursi tanpa bantuan tangan. Coba deh bayangkan, Anda duduk di kursi, lalu tiba-tiba seseorang bilang, "Ayo diri." Kalau Anda bisa bangkit tanpa dorongan tangan, selamat. Itu tanda tubuh Anda masih sehat dan kuat. Kalau bisa berdiri dengan sekali hentakan, wah, mungkin Anda masih keturunan pendekar. Tapi kalau harus pakai dorongan tangan, atau bahkan perlu bantuan meja dan senderan kursi, itu bisa jadi tanda kalau kekuatan kaki mulai berkurang. Sekilas, bangun dari kursi tanpa bantuan tangan ini kelihatan sepele. Tapi sebenarnya, ini adalah ujian sederhana buat mengetahui apakah otot tubuh bagian bawah masih kuat, apakah keseimbangan Anda masih oke, dan apakah tubuh masih bisa bergerak dengan baik tanpa perlu bantuan tambahan. Kenapa ini penting? Karena ini bukan cuma soal gaya duduk ala ninja atau pamer skill di depan cucu, tapi juga soal mobilitas dan kemandirian di masa tua. Semakin gampang kita berdiri sendiri, semakin kecil kemungkinan kita bakal kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, seperti naik tangga, berjalan jauh, atau sekadar mengambil sesuatu dari lemari. Loh, kok bisa sih kaki melemah? Kehilangan kekuatan otot itu terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Istilah ilmiahnya adalah sarkopenia, alias penyusutan massa otot. Kalau nggak dilatih, otot bisa mengecil, kekuatannya berkurang, dan akhirnya bikin kita lebih rentan jatuh atau mengalami cedera. Dan yang lebih serem lagi, jatuh di usia lanjut bisa jadi awal dari banyak masalah kesehatan lainnya. Sekarang coba diingat-ingat, apakah Anda mulai sering butuh pegangan saat bangun dari kursi? Apakah saat berdiri terasa ada jeda, kayak mesin diesel yang harus dipanaskan dulu? Apakah pernah merasa oleng atau kehilangan keseimbangan saat berdiri? Kalau jawabannya iya, ini saatnya buat mulai memperkuat otot kaki sebelum kebiasaan ini makin parah. Kita ambil contoh dari Pak Nurdin, 77 tahun. Seumur hidupnya dia aktif, tapi belakangan dia mulai sadar ada yang berubah. Dulu, bangun dari kursi malas itu gampang banget. Sekarang, harus ada ritual dulu. Misal, dorong tangan di sandaran, condong ke depan dikit, tarik napas dalam, baru bisa berdiri dengan sedikit perjuangan. Awalnya dia anggap remeh. Ah, biasa, faktor U, pikirnya. Tapi lama-lama, dia mulai merasa risih. Kok lama-lama bukan cuma dari kursi malas aja, tapi dari kursi makan pun mulai berat? Akhirnya, pas kontrol ke dokter, dia iseng cerita. Reaksi dokternya, "Pak, kalau otot kaki melemah, risiko jatuh makin tinggi." Langsung deh dia tersadar. Sejak itu dia mulai latihan sederhana kayak squat ringan, bisa sambil pegangan tembok kalau takut jatuh. Angkat tumit buat memperkuat betis. Latihan duduk berdiri dari kursi sebanyak 10 hingga 15 kali per hari. Hasilnya, dalam beberapa bulan dia udah bisa bangun dari kursi dengan mudah lagi. Nggak cuma itu,
Dia juga makin pede buat jalan-jalan sore tanpa takut tiba-tiba keseleo atau kehilangan keseimbangan. Kalau Anda mulai merasa ada kesulitan buat bangun dari kursi, jangan panik. Kekuatan otot bisa dibangun kembali di usia berapapun. Beberapa latihan simpel ini bisa membantu. Yang pertama, latihan duduk berdiri. Duduk di kursi, pastikan kaki rata di lantai. Berdiri tanpa dorongan tangan. Duduk lagi secara perlahan. Ulangi 10-15 kali. Yang kedua, squat ringan. Berdiri tegak, kaki selebar bahu. Turunkan badan seperti mau duduk, lalu berdiri lagi. Bisa mulai dengan pegangan di kursi kalau masih sulit. Yang ketiga, angkat tumit atau heel raise. Berdiri tegak, lalu angkat tumit hingga jinjit. Tahan beberapa detik, lalu turunkan lagi. Ulangi 15-20 kali untuk memperkuat betis. Nah, yang keempat, latihan keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Ganti ke kaki satunya. Bisa sambil pegangan meja kalau takut oleng. Kesimpulannya, bangun dari kursi tanpa bantuan tangan mungkin kelihatan kayak hal kecil. Tapi ini sebenarnya indikator kesehatan yang luar biasa penting. Kalau Anda masih bisa melakukannya dengan mudah, berarti otot kaki Anda masih cukup kuat. Keseimbangan Anda masih baik. Dan koordinasi tubuh Anda masih bekerja dengan optimal. Tapi, kalau mulai merasa sulit, ini bukan akhir dunia. Latihan sederhana yang dilakukan secara rutin bisa membantu mengembalikan kekuatan kaki, menjaga mobilitas, dan yang paling penting, memastikan kita tetap mandiri dan aktif di usia lanjut. Jadi, lain kali kalau Anda bangun dari kursi, coba perhatikan, Anda bisa berdiri langsung tanpa dorongan? Mantap. Atau Anda perlu dorongan tangan atau senderan? Saatnya mulai latihan. Karena hidup yang sehat dan mandiri itu dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Yuk, jaga tubuh tetap kuat, supaya kita tetap aktif dan bahagia sampai tua. Tanda kedua, Anda bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan. Gimana cara gampang tahu apakah tubuh Anda masih bugar? Lihat cara Anda berjalan. Kalau Anda masih bisa melangkah dengan cepat tanpa tiba-tiba pengen istirahat sambil pura-pura buka HP, berarti Anda dalam kondisi sehat. Jalan kaki itu bukan sekadar cara berpindah tempat, tapi juga indikator kesehatan yang penting. Kecepatan berjalan bisa dibandingkan sama indikator bensin mobil. Kalau makin lambat, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Penelitian juga bilang, orang yang jalannya masih lincah di usia lanjut biasanya hidup lebih lama dan lebih sehat. Kenapa jalan cepat itu penting? Banyak orang nggak sadar bahwa kecepatan berjalan bisa jadi tanda kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau jalan makin lambat, itu bisa jadi karena otot kaki melemah, jadi butuh tenaga lebih buat bergerak. Jantung dan paru-paru kurang kuat, bikin cepat ngos-ngosan, koordinasi tubuh menurun, bikin keseimbangan terganggu, dan energi dan stamina berkurang, bikin gampang capek. Kalau kita tetap bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan, itu berarti jantung dan paru-paru masih kuat, otot kaki masih cukup bertenaga, keseimbangan tubuh masih oke, dan stamina masih terjaga. Semua ini penting supaya kita bisa tetap aktif dan mandiri sampai tua. Bayangkan kalau jalan sebentar aja udah capek. Mau ke warung jadi mikir 2 kali. Naik tangga jadi tantangan. Bahkan sekadar jalan-jalan sore jadi terasa berat. Contohnya ada Pak Samsul, 74 tahun. Dulu, dia bisa jalan ke warung dekat rumah dalam 5 menit aja. Tapi belakangan dia mulai sadar, kok sekarang jadi 15 menit? Pas naik tangga, napasnya udah kayak abis lomba lari, padahal dulu santai aja. Awalnya dia pikir, biasa, umur segini wajar lah. Tapi lama-lama, dia mulai kepikiran, kenapa makin gampang capek? Kenapa kok jadi malas kemana-mana? Kenapa badan rasanya lebih berat buat digerakin? Akhirnya setelah ngobrol sama dokter, dia dikasih tahu kalau kecepatan berjalan itu tanda kesehatan jantung, otot, dan stamina. Kalau jalan makin lambat, tandanya tubuh mulai kehilangan kekuatan. Sejak itu Pak Samsul mulai latihan jalan kaki setiap hari, dimulai dengan jarak pendek dulu. Tiap minggu, dia tambahin kecepatan sedikit demi sedikit. Nggak butuh waktu lama, akhirnya dia balik gesit lagi.
Sekarang, dia bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan. Bahkan katanya, berasa balik muda lagi. Coba lakukan tes ini. Yang pertama, tandai jarak 3 meter. Bisa di rumah, di halaman, atau di taman. Terus yang kedua, jalan dengan kecepatan normal. Rasakan apakah terasa ringan atau mulai berat. Yang ketiga, jalan lebih cepat, kayak lagi buru-buru ngejar lift yang hampir nutup. Nah, yang keempat, evaluasi. Kalau bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan, berarti kondisi Anda masih bagus. Kalau mulai terasa berat atau napas terasa lebih cepat, berarti saatnya mulai latihan meningkatkan stamina. Kalau merasa jalan kaki mulai terasa berat, jangan khawatir. Anda bisa melatihnya dengan latihan sederhana. Yang pertama, latihan jalan. Bertahap mulai dengan jalan santai 10-15 menit per hari. Tambah kecepatan sedikit demi sedikit setiap minggu. Yang kedua, latihan naik tangga. Naik tangga bisa memperkuat otot kaki dan melatih jantung. Coba naik 5-10 anak tangga sehari, lalu tingkatkan secara bertahap. Yang ketiga, latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki selama 10 detik, lalu ganti kaki lainnya. Bisa sambil pegangan kursi dulu kalau masih sulit. Yang keempat, latihan pernapasan ambil napas dalam. Tahan 3-5 detik, lalu buang perlahan. Ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru supaya nggak gampang ngos-ngosan. Kesimpulannya, kecepatan berjalan bukan cuma soal gaya atau kebiasaan, tapi juga tanda kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kalau masih bisa jalan cepat tanpa ngos-ngosan, berarti tubuh Anda masih fit dan kuat. Tapi kalau mulai terasa berat, jangan panik. Dengan latihan sederhana, stamina dan kekuatan tubuh bisa kembali. Yang penting, jangan malas bergerak. Karena semakin aktif kita, semakin panjang umur dan semakin bahagia hidup kita. Jadi, cek langkah Anda sekarang. Masih bisa jalan cepat? Mantap, lanjutkan. Atau mulai lambat dan ngos-ngosan? Saatnya mulai latihan. Karena kesehatan itu dimulai dari langkah-langkah kecil setiap hari. Tanda ketiga, Anda bisa berdiri satu kaki selama 10 detik. Coba lakukan ini sekarang. Angkat satu kaki dan tahan selama 10 detik. Bisa dengan mudah? Mantap, keseimbangan Anda masih prima. Atau susah? Atau malah hampir oleng? Wah, ini bisa jadi tanda tubuh mulai kasih sinyal penting nih. Kenapa keseimbangan itu penting? Keseimbangan bukan cuma buat atlet, penari balet, atau pemain sirkus. Ini adalah kemampuan dasar yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat pakai celana sambil berdiri, saat melangkah di permukaan yang nggak rata, saat naik turun tangga tanpa pegangan, bahkan saat berdiri lama di antrean tanpa goyah. Begitu keseimbangan mulai terganggu, risiko jatuh bisa meningkat drastis. Dan buat orang dewasa, terutama yang sudah lanjut usia, jatuh bisa berakibat serius, mulai dari cedera ringan sampai patah tulang. Studi juga menunjukkan bahwa orang yang bisa berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik cenderung punya kesehatan yang lebih baik dan umur lebih panjang. Ambil contoh Pak Sanip, 76 tahun. Awalnya dia nggak sadar ada yang berubah sampai suatu hari dia mau pakai celana sambil berdiri dan kok makin susah. Dulu dia bisa pakai celana dengan santai, tapi sekarang setiap kali coba, badannya goyah dan hampir jatuh. Akhirnya dia penasaran dan coba tes berdiri satu kaki. Baru sadar kalau dia cuma bisa tahan beberapa detik sebelum mulai oleng. Mulai saat itu, dia memutuskan buat latihan keseimbangan setiap hari. Setiap pagi, dia latihan berdiri satu kaki selama beberapa detik, lalu ditambah durasinya sedikit demi sedikit. Hasilnya, beberapa bulan kemudian, Pak Sanip bisa pakai celana sambil berdiri lagi tanpa takut jatuh. Bahkan dia merasa lebih percaya diri saat berjalan di tempat ramai tanpa takut tersandung. Tes sederhana. Apakah keseimbangan Anda masih oke? Coba lakukan tes 10 detik ini di rumah. 1. Berdiri dengan kaki telanjang di lantai datar. Angkat satu kaki sedikit dari tanah. 3. Tahan selama 10 detik tanpa pegangan. 4. Evaluasi.
Bisa bertahan 10 detik atau lebih? Mantap, keseimbangan Anda masih prima. Cuman bisa beberapa detik? Ini tanda keseimbangan mulai berkurang. Langsung oleng atau butuh pegangan? Wah, saatnya mulai latihan keseimbangan. Kalau merasa keseimbangan mulai menurun, jangan panik. Keseimbangan bisa dilatih dengan latihan sederhana. Yang pertama, latihan berdiri satu kaki. Mulai dari berdiri dekat meja atau dinding buat pegangan. Angkat satu kaki dan tahan selama beberapa detik. Tambahkan durasi sedikit demi sedikit setiap hari. Yang kedua, latihan tumit ke jari kaki. Berdiri tegak, lalu perlahan naik ke ujung jari kaki. Tahan 3-5 detik, lalu turunkan lagi. Ulangi 10-15 kali untuk melatih keseimbangan dan kekuatan kaki. Yang ketiga, latihan berjalan garis lurus. Coba jalan lurus seperti di atas tali, bisa pakai garis ubin sebagai panduan. Fokus buat tetap stabil dan nggak oleng. Yang keempat, latihan mata tertutup. Kalau sudah mulai terbiasa, coba latihan berdiri satu kaki dengan mata tertutup untuk meningkatkan keseimbangan lebih jauh. Berdiri satu kaki selama 10 detik mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah tolak ukur kesehatan dan stabilitas tubuh kita. Kalau masih bisa, itu tanda otot, saraf, dan koordinasi tubuh masih bekerja dengan baik. Tapi kalau mulai goyah atau susah, jangan dibiarkan. Dengan latihan sederhana setiap hari, keseimbangan bisa kembali terjaga. Coba tes keseimbangan Anda sekarang. Masih kuat berdiri satu kaki? Lanjutkan, mulai sulit dan gampang oleng. Saatnya mulai latihan, karena tubuh yang seimbang sama dengan hidup yang lebih sehat dan lebih aman. Kesimpulannya, kalau Anda masih bisa melakukan tanda-tanda ini, berarti tubuh Anda dalam kondisi bagus, dan kemungkinan besar Anda bakal menikmati usia panjang dengan lebih berkualitas. Tapi, kalau ada beberapa tanda yang mulai terasa menurun, jangan panik. Yang penting, mulailah aktif bergerak dan lakukan latihan sederhana untuk memperbaikinya. Jangan lupa, umur panjang bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan baik yang kita rawat setiap hari. Jadi, tetap aktif, tetap semangat, dan pastikan kita tua dengan sehat dan bahagia. Kalau Anda masih di sini, kasih komentar 9, biar saya tahu Anda siap untuk tetap sehat dan panjang umur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.